Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Para bapak alim ulama, bapak kiai sedaya, atau semuanya yang hadir di depan kami, masyarakat secara umum, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan suci Ramadan yang akhir ini sudah hampir kita menginjak 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, yang mana pada kegiatan aktivitas bulan suci Ramadan 10 hari yang ketiga ini adalah berbagai ujian dan berbagai amalan-amalan yang tidak semudah kita lakukan. Di antaranya di sini ada yang namanya Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Saya pengasam di situ. Allah berfirman di dalam Al-Quran tersebut, sebagaimana ayat yang kami baca yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada akhir kesempatan dalam bulan suci Ramadan ini adalah kalimat yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang benar-benar takwa di hadapan Allah. Takwa dalam arti di sini adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu namanya takwa. Bukan ucapan takwa yang hanya sekedar kita ucapkan tapi tidak tahu maksud arah kemana takwa itu. Di dalam surat yang saya baca tadi yang terakhir la'allakum tattaqun, itu intinya adalah kita itu biar menjadi orang yang takwa. Kalau kita hitung takwa itu tulisannya ada 4 huruf. Yang pertama adalah ta, yang kedua adalah qaf, yang ketiga adalah wawu atau wa, yang keempat adalah ya. Yang kita baca takwa. Di antara huruf itu adalah semua mengandung maksud dan arti, yaitu yang pertama saya jelaskan ta. Ta itu mengandung arti kita harus selalu taubat atau taubah.
Karena manusia ini selalu tidak lepas dari dosa. Dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar, ini selalu mengiringi kita, dan kita harus selalu hati-hati dalam melaksanakan ibadah apapun ada gangguannya. Lebih-lebih orang berpuasa. Taubah yang di sini adalah taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, tidak hanya taubat kapok, tapi nanti akan mengulangi perbuatan itu, jangan. Tapi taubat di sini adalah taubatan yang benar-benar taubat, tidak cukup dengan ucapan. Setelah taubat membaca istighfar sebanyak-banyaknya, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Itu dibaca, minimal kita membaca sebagaimana Rasulullah tidak lepas 70 kali dalam sehari semalam, minimal itu. Kita sebagai hambanya Allah sudah janji pada Rasulullah Nabi Muhammad pasti masuk surga, tapi Rasulullah tidak lepas taubat. Kita kadang-kadang belum tentu masuk surga atau tidak, tapi kadang-kadang kita enggan untuk taubat. Ini semestinya harus lebih taubat, karena kita itu belum pasti masuk surga atau tidak, belum pasti, tapi kita kadang-kadang enggan untuk bertaubat. La'allakum tattaqun. Itu yang pertama, yaitu tak. Setelah tobat, kita imbangi dan kita teruskan lakukan perbuatan-perbuatan yang lama, maksiat kita tinggalkan. Kita tinggalkan dan kita ganti amalan ibadah yang maksimal hanya karena Allah, diganti perbuatannya lebih baik. Itu yang pertama. Jadi kita lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan yang terakhir ini, yaitu kita harus melaksanakan taubah selalu. Yang kedua, tadi kalau tak, sekarang qaf. Huruf qaf mengandung arti qanaah. Qanaah itu dalam arti kita selalu menerima apa yang diberikan Allah. Kita terima dan kita syukuri, sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, lamun kita gelem syukur nang Gusti Allah, la azidannakum, Allah bahkan memberikan, bahkan menambahi yang lebih baik. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan siapa yang syukur, yang kufur, maka Allah akan memberikan siksa yang lebih pedih. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, maka qaf ini kita harus qanaah, terima apa adanya, bukan berarti tidak usaha, tapi terima apa adanya. Di samping usaha ikhtiar kepada Allah, tapi ikhtiar sebatas ikhtiar, penentu adalah Allah. Apapun yang kita lakukan, kita harus terima dengan lapang dada. Itu adalah ciri orang yang taubah dan orang yang benar-benar takwa. Hadirin rahimakumullah, kalau hati kita sudah qanaah, insya Allah enak. Apapun kita tawakal pada Allah karena kita itu qanaah. Cirinya yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga, hurufnya adalah wa atau wawu. Wa atau wawu itu adalah bahasa Arabnya dengan ucapan waro. Waro itu mengandung arti selalu hati-hati, tidak mau berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, terutama haram. Subhat, jangankan haram, subhat pun tidak mau. Itu kalau orang waro. Artinya wirai, baik ucapan, sikap, tingkah laku, apapun
tidak sembarangan. Dalam hal ucap misalnya, ucapannya tidak senonoh. Kalau orang waro, wirai, ucapannya teratur. Ucapannya selalu mengandung arti dan ilmu dan bisa dirasakan oleh orang lain dengan rasa enak. Itu bagi ucapan. Sikap sama saja. Dengan adanya waro, apapun yang kita lakukan oleh seseorang, di situ akan bisa dirasakan enaknya perbuatan seseorang bersama seseorang atau berinteraksi pada siapapun, dirasakan tidak mengandung rasa tidak dalam arti menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Kalau orang wirai tidak mau seperti itu. Misalnya bab makanan, jangankan haram, subhat saya tidak mau dan lain sebagainya. Itu yang huruf wa. Yang terakhir adalah ya atau ya. Ini mengandung maksud yakin. Yakin, apapun yang kita lakukan harus yakin. Kalau tidak disertai dengan yakin dan keyakinan di hati kita, semua yang kita lakukan itu haba'am mansuro, kabur, kanginan, taqabbalallahu minna, tidak dapat diterima oleh Allah apa yang kita lakukan karena tidak yakin. Contoh, saya puasa ini yakin diterima oleh Allah, yakin. Sholat diterima oleh Allah, yakin. Wudhu saya diterima oleh Allah, yakin. Ibadah apapun yang kita lakukan harus disertai dengan keyakinan. Orang yang takwa, yang disebut la'allakum tattaqun, itu adalah orang yang benar-benar di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia dan imbalannya tiada lain adalah jannah. Maka disebut 10 hari yang belakang dalam bulan suci Ramadan itu adalah itqum minan nar. Apa itu itqum minan nar? Merdeka dari api neraka. Alhamdulillah. Semoga itu semuanya dan ibadah mulai dari hari pertama hingga nanti hari ke-30, lakukanlah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang penuh ampunan, malam yang dibandingkan dalam semalam itu bandingannya adalah 1000 bulan. Amal ibadah semalam itu loh, istighfar semalam, maca astagfirullah semalam, membaca la ilaha illallah Muhammadur semalam, membaca ayat-ayat Al-Quran semalam, itu bandingannya benar-benar 1000 bulan. Alhamdulillah. Begitu la'allakum tattaqun. Apa yang terjadi? Ibadah kita tidak ibadah yang hanya apa yang sampaikan, yaitu sebagaimana puasanya orang yang kemarin saya sampaikan di hadiah sudah, yaitu sing penting gugur kewajiban. Jangan seperti itu. Lakukan kewajiban ibadah kita, puasa pada Allah hanya karena Allah, tidak hanya siapa saja, dan akhirnya menjadi itqum minan nar, bebas dari api neraka. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, tidak lama yang saya sampaikan karena waktu. Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada hal yang kurang berkenan bagi para bapak, para ibu, para masyarakat dan yang sekitarnya yang saya ingin mendengar dengan suara saya. Saya mohon maaf, mungkin bacaan Al-Quran, mungkin artinya yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, kami secara pribadi tidak lepas dari salah dan dosa, tiada dari gading yang tak retak. Maka kesalahan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah warindho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.